Tapi masa sih Mas pesantren pakai DJ? Jangankan kiai Mas, saya yang denger aja marah. Lanjut Mas Haris. Lalu tadi revisi udah ya, jadi pas di draft itu pasti ada revisi-revisi. Nanti akan ada penyesuaian mungkin dari bos teman-teman atau mungkin dari teman-temannya sendiri kayak kurang serak nih gitu, mau revisi gitu, atau mungkin ada dari ownernya, Kak sorry ini kurang serak gitu, tolong diganti ya kayak gitu. Oke lanjut. Nah tren copywriting di tahun 2025 sampai 2026. Ternyata ya sejauh ini copy ini semakin pendek tuh semakin konvensional itu ternyata makin tren. Ya kan? Teman-teman kan tadi katanya malas ya kalau baca copywriting panjang-panjang. Kayak wasting time banget sih gitu kan. Jadi mereka tuh akhirnya menanganinya tuh dengan postingannya, si tulisannya di postingannya. Ya kan? Pernah kan baca postingan teman-teman pada into di zodiak nggak sih? Siapa yang percaya zodiak? Nggak percaya sama zodiak, percaya sama Allah ya. Tapi mungkin suka baca-baca soal zodiak gitu pernah? Oke. Jadi sekarang tuh ada yang suka misalnya Dear Libra atau Dear Capricorn misalnya seperti itu kan. Kamu harus baca ini, terus dibaca pas di slide oh iya nih relate. Ternyata di ujung disuruh kalau kamu mau lebih relate lagi atau mau tahu gitu ya ramalan kamu seperti apa, reservasi tarot misalnya. Seperti itu, ujungnya pasti akan seperti itu kan. Nah, itu adalah copywriting, good copywriting. Jadi dia nggak perlu di caption tuh, kalau di caption kan panjang banget ya, kayak males banget gitu kan. Jadi dia memindahkan semuanya ke si foto. Ya, jadi copy on visual seperti itu. Terus storytelling ternyata lebih efektif dari hard selling tadi. Ternyata kan storytelling lebih efektif ya, ngomongin soal zodiak atau mungkin kalau saya kan seorang ibu ya, kalau anaknya lagi GTM gimana gitu kan, kadang suka ada tuh dokter-dokter yang bikin slide seperti itu gitu ya. Anak GTM tuh harusnya di ini dengan ini atau misalnya tips apa gitu-gitu seperti itu. Ternyata storytelling di tahun 2025 sampai 2026 itu lebih efektif. Terus AI itu membantu draft, tapi manusia tetap menentukan tone. Ada yang pakai chat GPT, ada yang pakai Gemini, Meta AI ada, atau ya itulah ya. Nah sebenarnya AI ini bisa membantu, cuma memang karena kan kamu copywriternya ya gitu kan, itu hanya sebagai opsi aja. Itu jadi AI ini memang membantu draft, tapi manusia tetap menentukan tone. Ya, jadi short form content dan caption ini ternyata natural tuh yang lebih perform, yang lebih human tuh ternyata lebih perform. Kayak misalnya touching-touchingnya tuh di Hai mami, apakah hari ini kamu overwhelmed misalnya, atau apa gitu ya. Atau mungkin kalau untuk Gen Z, misalnya Gen Z itu katanya susah punya rumah misalnya. Yang kayak gitu-gitu kan kadang menyulut ya, apa sih gitu kan, kadang Gen Z, kok kita lagi sih kayak gitu. Tapi tetap kita baca. Nah itu dia di good copywritingnya di situ. Seperti itu. Jadi si audience psikologinya dapat kayak gitu. Lalu lanjut. Ini dia, script writing untuk iklan dan reels. Ini penting karena sekarang rata-rata copywriter itu sama dengan script writer. Rata-rata seperti itu. Padahal sebenarnya seharusnya beda ya. Beda orang gitu kan. Cuma memang karena kita berada di second city ya. Rata-rata ya satu orang jobnya double kayak gitu. Ini sebagai pengalaman saja. Copywriter sama dengan script writer. Jadi saya juga bikin konten MR Beauty script writingnya. Jadi kalau MR Beauty itu kan nggak cuma posting feeds doang, saya juga posting reels gitu ya. Nah reelsnya itu, si kontennya itu saya yang garap script writernya gitu.
Nah, untuk idealnya adalah menentukan idealnya seperti apa, kayak hook-nya harus ditentukan seperti apa gitu kan, problemnya, solutionnya, CTA-nya ya, karena tren di saat ini itu video dan konten kreator ini semakin dominan dalam strategi brand. Jadi mungkin teman-teman tahu lah ya, kalau selebgram tuh cepat banget ininya apa naiknya. Ada yang jadi selebgram di sini? Ada selebgram di sini? Mana Mas Ibnu yang mana? Oke, jadi memang konten kreator ini makin dicari oleh brand karena ternyata pengaruhnya cukup kuat ya. Kayak tahu nggak sih Instagram foodie Mahoy? Pasti tahu kan? Terus jarang makan di rumah tahu? Cirebon kuliner Cirebon. Ya, tahu kan pasti. Nah, itu video dan konten kreator ini saat ini emang makin dominan ya dalam strategi brand. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa mulai ngonten-ngonten gitu ya. Cuma kan memang butuh effort yang cukup. Atau mungkin kalau nanti misalnya di Instagramnya punya keinginan untuk menjadi script writing, bisa bikin apa gitu. Sesuai dengan keinginan mas mbaknya gitulah ya. Nah, kalau untuk script writing untuk iklan dan reel, saya mau kasih satu contoh. Teman-teman tahu tren gua tunjukin rumah sudah jadi, udah tahu ya. Nah, itu adalah salah satu good script writing sih kalau menurut saya, karena trennya tuh bener-bener nge-booming banget kan. Dia jadi tren, dia sebenarnya sedang melakukan marketing gitu kan, dia sedang iklan tapi dia menjadi tren. Silakan. Nah, kayak gini guys, tanpa mengganggu aktivitas Dilan, tanya satunya. Efeknya cuma sekitar ada orang istilahnya dipikir juga. Oke, di sini dia nggak pakai CTA ya, kayak misalnya kalau mau hubungi gitu, atau enggak kalau kamu mau punya rumah impian silakan untuk hubungi kayak gitu-gitu kan, dia nggak ada CTA-nya. Cuma ini tuh ngetren banget, saya nggak tahu ini copywriternya yang keren, script writing-nya yang keren, orang script writing-nya ataupun si masnya ya, tapi ini benar-benar booming banget pada saat itu, iya, dan dipakai oleh brand manapun jadinya kan, jadi diparodiin gitu sama artis juga gitu. Nah, di dalam video tadi tuh masuk banget nih, ada hook-nya, problemnya, terus solution-nya. Karena unik, dia tuh nggak pakai CTA pun nggak masalah. Jadi orang-orang tuh akan tetap datang mungkin ke TikTok-nya atau ke Instagram-nya, akan cari apa sih nih, iklan apa sih nih gitu kan, rumah di mana sih nih gitu kan, orang jadi penasaran. Seperti itu. Itu salah satu good script writing sih kalau menurut saya. Oke, lanjut Mas. Common mistakes beginner copywriters make. Jadi rata-rata kesalahan para pemula ya, benar, pemula, copywriters pemula. Yang pertama, terlalu puitis. Kadang tuh caption tuh terlalu panjang. Mungkin dia mau bikin metafora gitu ya, indah gitu, tapi ternyata balik lagi, audiens itu nggak membaca, audiens itu nge-scan. Dia nggak butuh tulisan yang panjang. Karena trennya ternyata tadi copy yang pendek itu ternyata lebih menarik. Seperti itu. Lalu terlalu panjang, tadi udah masuk ya. Tidak jelas targetnya. Tidak jelas targetnya, misalnya saya memasarkan sebuah brand tas misalnya. Ini tas misalnya ya. Tas ini nih cocok untuk semua orang. Oke, cocok. Buat siapa? Coba kalau misalnya copywritingnya diganti. Tas ini cocok banget buat mahasiswa yang mau kelihatan lebih keren pas lagi pas ke kampus misalnya kayak gitu. Itu kan lebih touching ya. Oh, ternyata ini tas ini tuh bagus loh buat mahasiswa. Tas ini bagus loh buat cewek. Tas ini bagus loh buat cowok. Saya seperti itu. Kayak skincare yang tadi, misalnya skincare ini bagus karena mengandung hyaluronic acid, mengandung centella asiatica. Titik. Terus apa?
nggak jelas gitu ya, tidak jelas. Ini apa sih gitu kan? Nggak jelas dan tidak ada CTA-nya. Jadi itu maunya apa gitu. Jadi memang sebagai copywriter itu kita harus pintar CTA, harus tahu CTA itu. Seenggaknya misalnya skincare ini bagus loh, ada hyaluronic acid, ada centella asiatica, cocok banget buat mahasiswa yang mau glowing. Yuk buruan cek keranjang kuning misalnya kayak gitu. Itu kan lebih menarik ya. Jadi oh iya nih bener gitu kan. Memang jadi nanti akan ada interaksi antara yang audiens, entah itu dia visit, entah itu dia follow, entah itu dia mungkin bisa beli atau mungkin bisa subscribe atau apa kayak gitu. Bad copywriting itu bukan karena penulisnya tidak kreatif, tapi karena pesan itu tidak diarahkan kepada tujuan yang jelas. Jadi harus jelas. Seperti itu. Next, Mas Haris. Ini kayak yang terakhir ya? Yes. Must have skills for modern copywriters. Ini buat teman-teman semua ya yang mungkin nextnya nanti akan nyemplung gitu ke dunia copywriting gitu ya. Atau mungkin sebenarnya kalau untuk copywriting sendiri bagi buat saya sih bisa menjadi second option ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kerja ada main jobnya, side jobnya copywriting itu bisa. Karena saya juga dulu seperti itu. Sebelum saya benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang copywriter aja gitu ya. Nah, skill yang harus dipunya? Yang pertama itu adalah storytelling. Ini harus banget ya dipunya sama copywriters karena copywriters ini tidak hanya menyampaikan informasi, tapi mereka juga menceritakan pesan dengan alur yang menarik agar audiens ini terhubung secara emosional. Seperti yang tadi saya bilang, pesannya untuk misalnya skincare untuk Gen Z, skincare untuk busui, pesannya tuh harus nyampe gitu, biar mereka tuh tertarik dengan brand kita atau produk kita. Karena cerita ini membuat brand itu lebih mudah diingat dan dipercaya. Lalu selanjutnya ada research. Menulis yang efektif ini selalu diawali dengan riset. Yang pertama riset target audience, ya. Terus ada riset kompetitor juga, seperti yang tadi di awal dijelasin. Terus riset tren pasar, trennya seperti apa, ikutin aja. Misalnya teman-teman lagi burnout nih ya, copywriting gitu. Sebenarnya yang jadi permasalahan copywriter itu adalah burnout-nya, karena kita sering menggunakan otak gitu ya untuk berpikir. Burnout itu sering kali terjadi, tapi bisa teratasi kalau kita up to date. Kayak tadi saya jelaskan yang Tokopedia atau di Shopee gitu tiba-tiba ting apa gitu, entah apa yang kamu lakukan atau apa, atau misalnya ayo kayak gitu-gitu. Itu teman-teman bisa combine antara tren dan juga copywriting. Seperti itu. Tanpa riset, copy itu hanya menjadi tulisan bagus tapi tidak strategis, ya. Terus social media literasi. Copywriter ini harus memahami cara kerja platform seperti TikTok dan Instagram, ya. Karena setiap platform itu punya gaya bahasa yang beda, format konten yang beda, dan perilaku audiens yang beda. Jadi pernah nggak sih ngerasa misalnya teman-teman punya Instagram sama TikTok, ngupload di TikTok FYP, tapi di Instagram enggak? Pernah kayak gitu nggak? Karena perilaku mereka tuh berbeda, jadi harus ada adaptasi, harus dibedakan lah, gitu. Kayak misalnya kalau di TikTok tuh kan rata-rata lucu-lucuan, terus mengikuti tren gitu kan. Kalau di Instagram tuh mungkin bisa dibilang lebih eksklusif atau lebih tone-nya tuh lebih down gitu, nggak kayak warm gitu kan ya. Kalau di TikTok kan ceria banget kayaknya nih gitu kan. Nah, jadi emang tone-nya memang berbeda. Menulis caption untuk Instagram dan TikTok itu tidak sama ya. Tidak sama untuk dengan skrip TikTok. Teman-teman mungkin tahu kalau di TikTok kayaknya nggak perlu caption yang banyak, ya kan? Kalau di Instagram tuh harus ada beberapa paragraf lah minimal gitu kan, tapi jangan panjang-panjang juga. Nah itu dia yang membedakan antara Instagram dan TikTok. Jadi ada gaya bahasanya. Lalu yang terakhir adaptasi dengan AI tools. Balik lagi ya, karena seiring perjalanannya waktu AI itu sangat berkembang pesat ya. Dan jujur aja sebagai seorang copywriter AI itu sangat membantu. Tapi ya copywriter itu dibutuhkan untuk tadi menentukan tone, terus memahami konten brand, terus juga membuat pesan terasa manusiawi. Mungkin teman-teman nanti kalau udah
eh, nyemplung gitu ya, atau udah ngerti copywriter itu seperti apa, teman-teman akan tahu nih kira-kira caption yang ini tuh kayak mesin banget sih gitu kan. Kok ini karena ada perbedaannya pasti. Dan di Google itu ada search engine yang buat membedakan antara yang mana tulisan AI, yang mana tulisan manusia. Itu biasanya dipakai oleh brand, misalnya brand-brand besar gitu ya, mereka cari, brand-brand besar kan pasti membutuhkan copywriter yang bagus gitu kan. Mereka tuh pasti akan memanfaatkan AI ini. Kadang tuh saya menemukan kayak brand IKEA, brand-brand apa gitu. Pokoknya yang besar-besar itu mereka kadang pakai AI. Saya search di Google Engine yang itu kadang ada. Nantinya tuh hasilnya itu adalah misalnya 70% AI, 30% human kayak gitu. Itu akan ada. Mungkin nanti kalau teman-teman udah mengerti, udah nyemplung misalnya masuk ke dunia digital marketing, agensi misalnya, itu teman-teman akan familiar akan hal-hal seperti itu. Seperti itu, Mas Haris. Dan any question? Kita discuss yuk. Teman-teman silakan. Oh, oke, silakan. Dengan Mbak siapa? Indah. Oh, Mbak Dinda. Silakan, Mbak. Tadi kan di industri modern, copywriter itu harus paham SEO. Nah, itu tuh biasanya di loker-loker itu kan banyak ya, copywriter, terus menulis artikel atau berita itu harus orang yang paham SEO atau orang yang menulis harus sesuai dengan SEO. Nah, apakah SEO itu harus sesuai? Apakah SEO itu cuma tagar doang atau? Nah, apalagi ada lagi? Oke, kalau itu ternyata harus ada keterlibatan strategis untuk membahas ya. Jadi di digital marketing itu ada, di atas saya itu ada strategis. Jadi orang ini nih yang lebih paham tentang itu. Dia akan memberikan advice ke saya untuk ini nih seperti ini tagarnya, ininya seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi memang tadi kita memang harus familiar. Cuma kalau untuk copywriter pemula itu nggak harus yang benar-benar nyemplung ke tahu banget gitu loh. Tapi minimal sudah tahu SEO itu seperti apa, harus bagaimana memakainya kayak gitu-gitu. Penggunaannya seperti apa. Seperti itu Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah hanya SEO itu apakah hanya tagar doang? Apa ada yang lain gitu loh? Oke. SEO itu apakah ada tagar doang atau ada yang lain, Mas Haris? Kata-kata juga bisa jadi SEO. Judul di YouTube, judul di Spotify itu bisa menjadi SEO. Semakin banyak kata yang sering dicari sama orang, kita bisa menggunakannya, semakin banyak juga ujung untuk video ataupun konten yang kita buat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk copywriter tuh kayak kalau itu berarti pengalaman, harus ada pengalaman berarti ya di copywriter lowongan itunya. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke, tapi biasanya rata-rata enggak yang kalau misalnya Mbaknya adalah seorang fresh graduate itu enggak terlalu yang diutamakan. Jadi nanti itu bisa belajar sih. Learning by doing sih sebenarnya. Kayak gitu, karena itu akan lebih ke strategis. Jadi nanti akan ada orangnya lagi. Gitu. Sudah paham, Mbak? Yang penting adalah itu tren ya, paham tren. Kayak gitu sih untuk saat ini. Ada lagi Mbak? Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau nanya? Tadi udah di disclaimer ya, akan sangat menghargai gitu ya. Ada apresiasi. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Karena katanya ini buat UTS juga ya? Iya. Ada lagi teman-teman? Ntar dulu, saya mau tanya di sini ada yang sambil sampingan nggak? Freelance, sorry. Ada yang sambil freelance nggak? Mas Ibnu sambil freelance? Oh, ada yang sambil gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya boleh. Copywriter dan freelancer itu kan apa ya, mungkin general gitu ya. Kalau misalnya kita tuh iklannya itu switch bahasa, apakah kata-katanya itu sama? Iklannya switch bahasa, maksudnya campur? Ya maksudnya si brand itu tuh
dari luar negeri, dan sedangkan kita tuh menguasai bahasa tersebut gitu. Nah itu tuh apa ya, tatanan penyusunannya tuh sama atau enggak? Tatanan penyusunannya. Jadi kayak ditranslate gitu. Kalau ditranslate itu kan pasti akan berubah ya tatanannya ya. Jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkan AI. Tapi tetap ya, maksudnya itu adalah opsi terakhir lah. Kalaupun memang teman-teman tahu bahasa tersebut, paham gitu ya, minimal bahasa Inggris paham lah, ya kan? Caption bahasa Inggris tahu lah ya, gitu kan? Itu bisa diubah dengan bahasa kita aja yang lebih humanis. Cuma memang kalau ketika teman-teman bingung gitu ya, takut untuk takut salah lah intinya gitu kan, Mbak bisa menggunakan AI. Cuma nantinya di-combine dengan tulisan Mbak sendiri. Seperti itu. Tatanan sih pasti akan berubah. Karena kan bahasa Inggris itu kan kadang kebulak-balik gitu ya. Letaknya. Jadi seperti itu. Sudah terjawab, Mbak? Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Zahra lagi. Rinda. Eje. Oh, Zahra itu Zahra. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Silakan. Oh ya, Mas Ibnu, silakan. Saya udah tahu sih Mas namanya. Gimana Mas? Mau tanya, ini kan di dunia digital marketing ya. Kebetulan saya seorang afiliator lah. Oh iya, oke. Afiliator tapi yang belum berpenghasilan banyak lah gitu lah. Mikro lah ya. Tapi terus tadi bahas mengenai copywriting dan scriptwriting. Pasti seorang afiliator juga membutuhkan skill copywriting dan scriptwriting. Betul. Nah, tapi di sisi lain, ketika saya riset atau lihat-lihat lah afiliator yang sudah banyak, ya kebanyakan lah gitu, yang memang saya temukan itu dengan bisa dikatakan review jujur lah. Atau audiensnya juga suka meminta, saya pengennya review jujur gitu. Kadang kan copywriting dan scriptwriting itu dibungkus dengan dengan rapi lah gitu. Dari mulai hook, kemudian problem, solution atau CTA, benefit, iya, dan sebagainya. Tapi ketika review jujur langsung aja review gitu. Dan itu banyak sekali yang memang dibutuhkan. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah seorang afiliator ini masih efektif gitu untuk memakai copywriting dan scriptwriting? Oh, untuk seorang afiliator berarti ya? Oke. Ini sebenarnya bisa combine sih kalau menurut saya ya. Jadi Masnya biasanya memakai metode atau enggak? Iya, kadang saya pakai ini, kadang kadang langsung review gitu. Tapi ya setelah di akun saya semua sama aja gitu. Tapi ketika lihat akun-akun lain itu berbeda gitu. Kenapa gitu? Apakah memang tidak terbaca algoritma atau apa dengan hal yang lain, alasan lain itu kenapa penjualan saya itu tidak setiap hari ada penjualan gitu. Padahal sudah dirancang dengan sekian dengan rapi lah, ada draftnya, ada hook dan sebagainya sampai call to action-nya juga ada. Itu aja gitu. Di sini tantangannya sih ya, digital marketing itu bukan suatu hal yang bisa langsung menghasilkan, ya kan? Bukan hal yang langsung menghasilkan. Misalnya Masnya nggak puas dengan view misalnya, atau nggak puas dengan klik gitu ya. Itu continue sih Mas. Jadi kalau misalnya digital marketing, saya juga selalu memberikan pengertian kepada klien, ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena digital marketing itu tidak langsung boost gitu, nggak langsung wow gitu kan. Itu perlu waktu. Mungkin saat ini Mas Ibnu ini harus tetap berusaha seperti itu. Mungkin kalau saya belum pernah belum pernah searching tentang affiliate, bukan belum pernah, saya tahu affiliate, tapi saya tuh nggak yang ngulik banget tentang affiliate. Tapi apakah affiliate tuh ada boosting gitu nggak sih Mas?
Mas Ibnu uploadnya di mana? Di TikTok. Ya, Di TikTok ya? TikTok dan Shopee. Nah, mungkin Masnya bisa melakukan ads di TikTok. Pernah ads belum? TikTok tuh ada ads kan ya, sama aja kayak Instagram kan. Nah, sebuah brand. Jadi ini adalah tantangan juga buat para brand dan para digital marketer ya. Karena kadang klien tuh ekspektasinya misalnya mengupload video gitu ya. Pengennya view-nya tuh 10.000 tapi nggak sesuai ekspektasi nih. Cuma stagnan di 3.000 aja gitu kan. Kenapa nih nggak bisa nih? Ya nggak bisa karena memang tidak bisa diapa-apain gitu kan. Digital marketing itu tidak langsung bisa booming gitu aja. Kecuali kalau melakukan boosting, yaitu ads gitu. Jadi untuk para brand owner gitu ya, diminta untuk kesediaannya monetize gitu. Jadi ada spend money di situ, bayar untuk ads kayak gitu. Promosi, betul sekali bahasa kita ya, promosi gitu ya. Jadi mungkin Mas Ibnu bisa melakukan misalnya promosiin deh tuh TikToknya misalnya, di boosting gitu, cobain. Kira-kira efektif nggak? Jangan yang langsung puluhan ribu orang misalnya audiensnya di ini juga kan? Iya. Misalnya 1.000 sampai 10.000 misalnya, kan kita nggak expect tiba-tiba 3.000 kan, oh ternyata iya nih, cobain. Memang semua owner brand, mungkin di sini ada yang punya brand nggak? Punya batik atau UMKM apa gitu, ada nggak orang tuanya? Oh gitu. Mungkin ya kalau misalnya orang tuanya gitu mau coba untuk ekspansi ke digital gitu ya, nggak cuma jual konven aja, itu bisa dicoba di boost. Mas Ibnu pun bisa konten, bisa di boost, silakan cobain. Karena memang seperti itu, digital marketing itu coba tolong turunin ekspektasinya. Kalau ngelihat selebgram sih pasti akan akan langsung wow gitu kan, FYP lah, langsung puluhan ribu views gitu kan. Cuma coba diturunin dulu, atau enggak Masnya kalau mau berusaha terus bikin konten terus, jangan sampai ini kan bikin malas ya. Kenapa sih enggak ini, padahal saya udah bikin skripnya bagus, apanya bagus gitu kan. Jangan patah semangat, tetap coba sambil di boost aja ads, cobain nge-ads gitu. Kayaknya nggak perlu orang, kalau misalnya untuk diri sendiri, Mas bisa ngulik sendiri aja. Kalau di digital marketing itu ada orangnya, karena mereka ads itu nggak cuma kayak 100.000, 200.000 doang, enggak. Jadi bisa nyampe jutaan gitu. Seperti itu. Jelas Mas Ibnu? Ada lagi, satu lagi lah ya. Ya, boleh. Satu orang lagi ada yang mau nanya? Silakan. Ya, boleh Mas. Dengan Mas siapa? Mas Rishad. Mas Rishad. Oke, silakan Mas. Di dalam schedule copywriting itu kan ada Brand voice-nya emang humor ya? Oke. ada perannya, peran itu kan ada script iklan. Nah, saya itu kan sebagai admin nih ya. Oh, admin Instagram? Halo, salam kenal. Saya mau nanya nih, yang sering saya rasakan ya. Saya itu pernah bikin script kan untuk pembuatan iklan di sebuah desain gitu. Nah, tapi saya itu seringnya kayak kok yang saya bikin pakai script itu kadang-kadang nggak naik gitu nih. Tapi yang saya bikin asal itu naik gitu. Saya nggak bingung gitu. Sekarang nggak sulit gitu. Ya, jadi saya mau pertanyaan saya, apakah copywriting Lanjut. Oh, oke. Pertanyaannya, copywriting masih relate nggak sama tren saat ini di Instagram ininya ya? Kalau ngomongin itu masih sih ya, tapi mungkin kan sekarang Instagram tuh ada banyak faktor ya, maksudnya yang menentukan gitu kan. Misalnya Masnya tadi bikin video kan Mas, berarti script writing itu berarti bikin video kan? Iklan kan? Nah mungkin bisa soundnya, lagunya,
itu yang lagi ngetren gitu kan, atau mungkin sesuai dengan tone-nya. Misalnya Mas brandnya apa nih? Brandnya apa Mas? Makanan? Apa? Oh yayasan, ya berarti mungkin lebih Islami berarti ya Mas ya, kayak gitu. Lagu-lagu Islam yang religi, misalnya Mas tuh bisa cari di TikTok mungkin lagu Islam tren misalnya, tren lagu Islam. Opik, Muhammadku gitu ya, kayak gitu. Atau mungkin bisa dioptimasi dengan si lagunya. Ataupun misalnya nih, ini tuh bisa dikadalin sebenarnya. Jadi misalnya masnya nih diminta sama ketua yayasan itu untuk ngupload video dengan lagunya Islamnya tuh ala dia misalnya. Jadi masnya bisa ngeklik lagu, tetap masukin lagu yang lagi tren aja, tapi dikecilin gitu. Jadi nanti yang keluar adalah sound si lagu yang itu akan koneksi seperti itu. Atau minta yang punya yayasan buat nge-boost ads. Balik lagi, iya, emang harus ada spend money yang dikeluarkan. Ekspektasinya berapa nih? Misalnya Mas harus kasih pengertian, permisi Kiai misalkan ya kalau yang punya yayasan, mau ekspektasinya berapa ribu nih gitu kan. Kalau mau coba deh ads Kiai gitu, saya bisa gitu. Nah nantinya mungkin akan jadi peluang juga sebenarnya. Masnya kan ada seorang scriptwriter jatuhnya kan, konten kreatornya gitu kan di Instagramnya yayasan. Tapi masnya bisa jadi ads juga. Itu bisa naikin gaji loh. Sebenarnya kalau untuk ads itu ada orang lagi. Kalau di digital, kalau di agensi saya, ads itu ada orangnya lagi. Jadi nggak satu orang megang berapa banyak job desk gitu. Jadi ada yang copywriter, mungkin kalau scriptwriter masih saya gitu ya. Terus desainernya juga ada, ads-nya ada lagi kayak gitu. Itu bisa jadi peluang, bukan peluang bisnis ya, berarti buat peluang masnya nambah cuan berarti kayak gitu. Jelas Mas? Apalagi? Itu naik apa tuh ngaruh nggak sih Miss, kayak dari visualnya, terus dari lagunya juga. Soalnya jujur ya, kalau lagu yang saya pakai dengan Islam itu kadang-kadang nggak naik Miss, tapi kalau lagu-lagu yang bergigi-gigian tuh kadang-kadang naik. Aduh, pesantren terus DJ. DJ-nya tuh yang breakbeat gitu ya, yang hipdut gitu ya. Tapi masa sih Mas pesantren pakai DJ? Ada kayak buat bikin sinematika gitu. Oh, ya itu berarti bisa diakalin dengan, kalau itu kan biasanya lagunya udah ditentuin ya. Sambil ngedit sambil masukin lagu apa gimana? Atau lagunya dari Kita kan dari lagu dulu baru masukin videonya. Maksudnya nyari lagu di Instagram? Di TikTok sih Mas, kalau ada. Oh, di TikTok. Berarti itu apa sih namanya, lupa gue. Apa? Kalau ngupload ke TikTok, Instagram itu apa? Mirroring. Iya, mirroring. Berarti mirroring ya? Dan lagunya dari TikTok berarti? Dari TikTok. Ada bebas Miss, kalau buat backsound gitu kita dari TikTok. Kalau ada lagu bagus di TikTok ya kita ambil, kalau nggak kita dari YouTube. Oh, jadi nggak harus Islami ya? Udah. Oh ya udah, berarti memang bermainnya di situ aja. Saya malu lagu. Jangankan Kiai Mas, saya yang denger aja marah. Ya gimana ya? Kan kita udah tahu. Kita kan udah tahu itu kan adalah Instagram ini ya, Instagram yayasan gitu kan, Instagram pesantren. Kalau bisa disesuaikan semua tone-nya tuh biar sama. Tone-nya di Instagram sama, maksudnya tone-nya itu seperti apa, di TikTok seperti apa. Mungkin kalau di TikTok tuh lebih ini ya. Kiainya emang main TikTok? Kiainya nggak main TikTok, jadi lebih bebas di TikTok berarti? Lebih bebas di Instagram gitu. Oh, lebih bebas. Lebih cepat naik di Instagram. Oh gitu. Ya mungkin itu sih tone-nya kayaknya harus dimulai diituin lagi. Dibagusin, dibenerin bener-bener brandnya itu loh. Karena kayak nggak masuk aja, kayak nggak usah saya yang dengar. Teman-teman aneh nggak sih? Pesantren terus breakbeat gitu loh, atau hipdut tiba-tiba naik gila gitu di play. Kayak gitu. Atau mungkin tadi opsinya adalah ads boosting.
biasanya kalau kita udah sekali ads, itu akan dibantu oleh Instagram. Maksudnya dia akan ada tahu budi kan ya, ada budi di situnya. Jadi dia akan coba continue untuk menaikkan biasanya. Coba aja. Cuma memang kalau skala yayasan itu berarti skalanya ini ya, apa namanya, lebih tinggi lagi dari personal akun. Jadi masnya harus coba ngulik aja. Dan itu akan jadi peluang buat masnya sih untuk cuan gitu kan. Oh sih mas, tone-nya harus dibenerin dulu mas. Iya, karena soalnya sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Kalau postingannya tuh rata-rata kayak gimana? Nggak mungkin yang lagi ngaji di itu terus lagunya hipdut kan? Nggak mungkin kan? Kayak kegiatan-kegiatan, ya mungkin lebih di tone-nya agak lebih di friendly-in aja, kayak gitu. Sudah, Mas Rishad terjawab? Oke, baiklah. Kalau gitu, let's make words work harder. Meskipun 70%-nya seorang copywriter itu adalah berpikir ya, kerjanya adalah berpikir. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai bertemu lagi mungkin di lain waktu dan good luck buat UTS-nya ya. Oke.